teman-teman di Telaah Podcast. Hai dulu dong. Hai. Oke, kenapa namanya Telaah? Telaah ini kan cuma satu kata ya, kayak simple banget Telaah ya. Iya. Cuman Telaah ini artinya itu menguraikan atau menganalisis suatu hal secara detail. Nah, sama banget kayak kegiatan kita hari ini. Di episode kali ini kita bakal ngebedah proses pembentukan kata dalam bahasa jurnalistik. Nah, kali ini gue nggak sendirian, gue bareng teman-teman gue dari Politeknik Negeri Jakarta. Ada siapa aja di sini, kenalan dong. Halo, nama gue Alifa. Halo, nama gue Alisa. Halo, nama gue Nara. Halo, nama gua Taya. Halo, gue di sini sebagai host Sofi. Oke, langsung aja kali ya kita masuk ke dalam materinya nih. Nah, materi pertama ada pengimbuhan. Pengimbuhan tuh apa ya? Iya, apa sih? Jadi pengimbuhan itu proses pembentukan kata dengan menambahkan imbuhan atau afiks. Nah, jadi imbuhan ini bisa ada di awal, di tengah, ataupun di akhir. Tapi Oh, ada bisa juga banyak-banyak. yang Bisa gabungan rame-rame gitu. itu? Iya, bisa rame-rame juga. Yang di awal tuh namanya perfect. Itu tuh kayak memasak. Ada namanya ya. iya. Itu Iya, perfect. iya. Kalau perfect kamu? Aduh. Masuk. Di awal tuh ada ini ya, ada ber. Iya, ber juga. Kalau bernadia? Belum ada satu bulan. Gitu. Jangan gitu ah. Oke, lanjut. Ada bermain, bisa bermain. Biar Bermain. bisa. Iya. Terus yang kedua ini ada akhiran. 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 Akhiran tuh kayak berikan gitu. Oh, iya. Berlele. Berlele ada berlele. Ada berlele. Enggak ada ya? Terus ada tulisan. Tuh. Oh, ada annya. Oke. Enggak apa-apa. Slow. Oke, terus katanya tadi ada yang di tengah-tengah. Namanya sisipan. Biasanya disebutnya tuh infik. Infik. Iya, contohnya tuh ada kata telunjuk. Tahu nggak imbuhannya yang mana? Telunjuk mana kata? Enggak, kata dasar tuh unjuk. Oh, Iya, itu imbuhan. Iya, imbuhan. Oh. Ini baru tahu banget. Jadi kata dasarnya itu unjuk, terus ininya jadi kalau pakai kata sisipan, imbuhan sisipan itu jadi telunjuk. Iya. Ah. Ada juga That's new gemetar. insight. Gemetar. Iya. Gemetar. Iya, imbuhannya apa? Iya, Soalnya kata dasarnya getar. Iya. Oh iya. I see. Masuk. Gue paham sih, paham. Paham nggak? Paham nggak? Paham dong, masa nggak paham? Yang terakhir ini gabungan. Jadi ada gabungan dari awalan sama akhiran. Contohnya melahirkan. Me sama an. An. Terus kalau Sama kan gak sih melahirkan? iya, Oh iya benar. Iya. Bersamakan. Berlarian. Berlari-lari. Bersamaan. Bersamaan. Iya. Kalau bernadia berarti berapa ya? Ah nyanyi mulu. Capek. Tapi kalau dalam berita kalian tahu nggak sih penggunaannya kayak gimana? Kayak gimana tuh? tuh? Jadi misalnya biasanya kalau di TV-TV kayak misalnya, halo saya Alifa, saya melaporkan dari bla bla bla. Kan Melaporkan. Oh, iya. lapor dong kayaknya. Kurang Saya Alifa, efektif. saya lapor. Lapor apa? Lapor Pak lu. Lapor Pak. Lapor Pak tuh. Oke, paham sih. Paham semuanya? Paham. Sekarang kita masuk ke pengulangan kata. Sekarang kita masuk ke pengulangan kata. Oh, udah, stop. kata. Stop. Katanya pengulangan kata. Bukan berulang gitu. Itu benar mengulang, tapi pengulangan yang kali ini beda. Jadi pengulangan itu lebih dikenal dengan reduplikasi namanya. Jadi pengulangan Duplikat tuh ya. Iya, reduplikasi ini tuh kayak mengulang kata atau mengulang unsur kata. Nah, di reduplikasi ini ada dua macam. Ada reduplikasi berdasarkan bentuk dan juga ada reduplikasi merubah makna. Nah, kalau berdasarkan bentuk itu contohnya kayak kata ibu, kalau misalkan di reduplikasi itu jadi ibu-ibu. Nah, kayak gitu. Terus kayak misalkan pohon. Kalau pohonnya ada banyak, pepohonan. Nah, kayak gitu berarti contohnya. dia bisa nyambung sama pengimbuhan juga ya. Nah, Karena betul. ditambahin imbuhan di depannya. Betul jadi kata dasarnya banget. pohon, Yap. jadi ditambahin pe sama ditambahin an. Iya, benar. Masuk. Kayak gitu. Nah, kalau yang macam yang kedua ini di reduplikasi itu merubah makna.
Contohnya nih kayak Artinya misalkan- berubah nih berarti. Iya, kayak Oke. tulis. Kalau tulis kan kayak kalau di kata benda tulis kalau di kata kerja tulis kayak ya udah tulis aja gitu kan. Nah, kalau misalkan di merubah makna di reduplikasi ini jadi kayak tulis menulis kayak gitu. Terus tolong Diulang. Iya, Dan terus- masih ada imbuhannya ya? Nah, masih ada imbuhannya. benar. Terus kalau di kata sifat misalkan malu jadi malu-malu kayak gitu. Kalau malu-maluin Ataya. Nah, Bawa gua. nggak bercanda tay. Nah kayak gitu di reduplikasi ini. Cuman kalau misalkan dipakai di apa namanya di berita itu harus hati-hati juga karena bisa terjadi pemborosan kata. Oh, jadi dia jadi ngurangin nilai berita ya Iya, kalau betul. misalnya terjadi pemborosan kata. Iya kayak sangat-sangat besar kayak gitu. Itu tuh kan jadi gak efektif ya, kalimatnya kayak gak efisien aja gitu. Iya. Jadi pemborosan Jadi kayak manjang-manjangin berita doang. betul banget. Kayak gitu sih kalau dari reduplikasi. Kalian paham gak? Kita kayak kak game lama-lama. Oke, yang ketiga kan ya. Iya, Yang ketiga ada pemajemukan. Nah, pemajemukan nih gue nggak tahu nih pemajemukannya apa nih ya? Iya kayak gimana itu? Kalau yang gua pahamin ya, pemajemukan tuh kayak penggabungan dua kata dasar terus dijadiin satu. Jadi sehingga ngehasilin makna baru. Jadi harusnya dia tuh ada dua kata, tapi jadi satu kata maknanya baru. Contohnya tuh kayak Ini gue tahu matahari. iya benar. Mata sama hari. Itu kan beda arti kan. Iya, beda iya, arti. iya, Mata iya. sama hari kan apaan? Mata Iya, mata sama bener. hari, mata sama hari nggak nyambung. Cuman Kalau iya benar-benar. cuma jadi arti yang berbeda kalau digabungin. Kalau kacamata bisa gak? Itu bisa. Kaca sama mata Sama kan? mata. Itu kan jadinya iya. kata benda sama kata benda kan, dan Iya. polanya itu nggak harus kayak kata sifat sama kata sifat, tapi bisa aja kayak kata sifat sama kata kerja Oh, atau kata benda nggak harus sama. iya Nggak harus sama-sama adjektif iya. atau gimana? Oh. Terus juga selain dia ada kata majemuk, ada kata majemuk digabungin sama kata majemuk. Kayak gimana tuh contohnya? Kayak gimana Itu tuh? harus dipakein kata hubung. Konjungsi. Oh. Iya, konjungsi. Harus di bagian konjungsi. Dia kalau nggak pakai konjungsi jadi nggak nyambung Iya, gitu nggak ya? nyambung. Contohnya kayak gimana tuh? Contohnya tuh kayak misalnya jalan umum kendaraan pribadi. Orang kan bingung ya itu artinya apa. Jalan umum kendaraan pribadi. Kepanjangan Gimana kayak tuh? kalimat panjang gitu Apaan tuh? apa iya? Jadi, Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? jadi harus ditambahin kata konjungsi untuk. Jadinya jalan umum untuk kendaraan pribadi. Oh, Iya sih, make benar. sense. Make Lebih sense. jelas Make kan, sense. lebih jelas. Lebih jelas, Iya. lebih jelas. Oke, Jadi oke. kata majemuk tuh jatuhnya kayak hubungan gak sih? Kayak kalau nggak cocok jangan dipaksa-paksain. Nah, jangan sih itu. Jangan sih, Jangan. jangan, Tay. Jangan, Tay. Jangan. Oke, pemajemukan paham? Nah, selanjutnya ada pemendekan. Pemendekan tuh apa pemendekan? Soalnya Oh, pemendekan. pemendekan Apaan tuh? kan pemendekan. Pemendekan. Pendek. Pendek. Emang apaan? Pemendekan itu kayak pembentukan singkat dari kata atau gabungan kata gitu buat buat mempermudah penyebutan atau penulisan. Oh, kayak jadi gimana? kayak bikin makin singkat gitu ya. Jadi dipendekin. Ya, terus Pemendekan. juga cara-cara juga ada banyak sih, cuman yang umum tuh ada dua, yaitu singkatan sama akronim. Kalau singkatan tuh biasanya yang huruf depannya ya yang dipakai ya? Iya, kayak misalnya KPK gitu. Ya, KPK misalnya. Terus apa lagi? Kalau BUMN, TGP. TGP. Oh, iya. Nah, contohnya kayak gitu. Oh, iya iya iya. Itu yang yang Itu yang Itu singkatan. Singkatan. Kalau akronim? kalau yang Kalau akronim akronim itu kayak menwa, misalnya Menwa apa? Menwa emang apa ya? Apaan tuh? resimen mahasiswa. iya iya iya. Mahasiswa. Iya, kayak Bawaslu juga Iya. gitu. Oh, jadi dia tuh kalau misalnya yang akronim itu nggak kata depannya doang. Jadi dia pakai 2 kata 3 kata di awal atau di akhirnya ya. Iya. Yang penting nyambung. Iya. Yang penting nyambung Yang gitu penting kan. Nyambung. Terus Kayak kita nih nyambung banget. manfaatnya sih buat efisien, buat komunikasi sama mempermudah pengucapan doang sih. Iya, jadi gampang sih daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Kan itu kayak kurang. Iya, Enggak, KPK maksudnya, KPK maksudnya teman-teman. Enggak boleh kepek gitu ya. Nggak boleh kepek. jadi Jangan kayak kurang tadi pemendekan. efisien. Oh, pemendekan ya Iya, gitu. itu enggak efisien, Nggak itu enggak efisien bagus. ya. Iya. Oh, iya, gitu. paham. Jadi penerapannya dalam berita juga oke banget ya, karena dia mempersingkat si penulisnya untuk menulis, terus juga biar pembacanya tuh nggak yang kayak aduh ini panjang-panjang kan mesti Iya. disingkat gitu. Udah pemendekan mah gampang ya. Iya, sih, paham kayak sih gue. sebenarnya. Paham.
familiar juga nggak Iya, sih? tapi bener. jangan sampai salah taruh pemendekan. Iya. Kayak waktu itu kalau nggak salah lo apa yang lo nulis boyband itu? Gue nulisnya behind the scenes BTS. Oh, BTS. Oh, BTS. Tapi orang nyangkanya BTS Bangtan Boys dari Korea. Boy Padahal band itu maksudnya behind the scene. Iya, Salah iya. sangka, jadi harus tetap ada konteksnya. iya. Jangan sampai salah taruh. Taruh, iya benar. Kayak Alisa. Pokoknya singkat boleh. Ih, boleh. Singkat saja. Singkat saja. Tapi udah paham? Paham. Oke, selanjutnya gue kali ya. Oh, Kan kalian udah. Kalian udah, masa hostnya nggak ngasih. Keren banget nih hostnya ya. Nyiapin materi juga dia. Kira-kira apa tuh? Hostnya multi talenta banget. Jangan gitu. Apa tuh kira-kira? Oke, jadi kalau yang setelah gue research dari Google, dari artikel-artikel gitu, sebenarnya di siasat pembentukan kata ini, selain dari PowerPoint yang kita baca dari Bu Maria, sebenarnya tuh ada lagi satu lagi. Cuman emang ada beberapa artikel yang nggak nyantumin ini sih. Cuman gue milih buat bahas inilah ya, karena oke. kan adanya 4 doang nih di PPT. Cuman kan ada gue di sini, masa gue nggak ngejelasin apa-apa. Iya. Jadi Iya lagi, iya lagi. iya lagi. Pertanyaan yang sangat culture. Iya lagi. Jadi gue di sini mau bahas tentang perubahan kelas kata atau yang biasanya dikenal sebagai konversi kata. Oh. Nah, di sini tuh kalian udah tahu belum? Belum. Belum. ya? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Nah, jadi perubahan kelas kata ini merupakan proses di mana sebuah kata tuh kelasnya berubah dari A kemana nih? Ke C. C. Soalnya kita PBC. PB2C. PBC bukan? PBC. Soalnya C itu Cinta. ngomong cinta dong. Kok kaku banget. Lanjut. Oke. Jadi dia itu berubah kelas katanya, yang berarti dia nih, maksudnya si kata ini nih berubah maknanya, tapi dia nggak perlu dipakein imbuhan kayak Alisa tadi atau kayak kalian tadi kan, kalian harus ditambahin ini itu kan. Cuman kalau misalnya di perubahan kelas kata ini dia nggak harus pakai imbuhan. Jadi dia misalnya kata makan. Kata makan itu kan kata kerja ya. Iya. Verba kan. Cuman dia bisa berubah jadi nomina atau kata benda. Jadi misalnya kalimat ia makan siang bersama teman-temannya. Verba kan, kata Iya, kerja benar. kan. Cuman bisa berubah jadi nomina dalam kalimat kayak makan adalah kebutuhan sehari-hari. Berubah dong. iya, Cuman nggak berubah kan katanya. Tetap jadi makan kan. Oh, iya, Katanya nggak berubah sama sekali, tetap makan. Cuman dia ini nggak berpaku ke kata verba atau kata nomina aja. Dia juga berlaku di kata sifat, misalnya kata marah. Coba misalnya kayaknya nggak yang bisa dapetin contoh dari kata sifat berubah maksudnya berubah jadi apa gitu. Bukan kenapa tuh kira-kira Misalnya Ataya sedang marah gitu. Misalnya Ataya sedang marah. Terus jadi marah? Coba Right. itu kenapa tuh kura-kura? Kenapa jadi begitu marahnya? gua terus diubah Dirubah nih, jadi jadi kelas katanya? marah adalah salah satu emosi. Nah, benar banget, kata sifat bisa berubah jadi kata benda. Ada juga misalnya kata panas. Air ini terasa sangat panas. Kata sifat kan. Kepanasan nih, air panas banget. Cuman bisa jadi panas di musim kemarau terasa sangat menyengat. Oh, Gitu. Itu kan dari di iya, awal dan dia berubah jadi kata benda kan. Jadi itu pun timbal balik. Jadi bisa ke kata sifat ke kata benda ke kata kerja atau sebaliknya lah. Pokoknya bisa dibolak-balik. Gitu. Jadi nggak harus pakai imbuhan kayak tadi. Tapi kalau pakai imbuhan bisa juga. Bisa juga Oh, bisa dong. juga. Kayak tadi yang Alisa udah jelasin, itu kan perubahan makna kata juga kan. Oke, paham. Oke, kayaknya cuma segitu doang gak sih kita? Oh iya sih. Saya pembentukan kata tuh Ternyata simple tapi Tapi gue baru emang- tahu dan ternyata banyak ya Banyak di bahasa Indonesia tuh Iya, sebenarnya nggak dan cuma harus gitu aja. kita pahamin semuanya, nggak boleh asal pakai. Apalagi Iya. kita sebagai calon-calon jurnalis, Iya benar kita banget. nggak boleh ngasal pakai bahasa kan. Iya. Jadi harus paham nih. Jadi semakin kita kulik tuh emang kelihatan kalau bahasa di jurnalistik tuh emang semakin semakin kompleks dan gak bisa asal-asalan. Karena kayak tadi misalnya bakalan ada pemborosan kata Iya. dan macam-macam. Iya benar. Oke, sebenarnya udah sih segitu aja teman-teman dari podcast Laah di hari ini. Makasih banget teman-teman yang udah datang nemenin gue hari ini. juga hostnya keren banget. Keren banget sih. Keren. Nah, semoga episode kali ini bisa bikin kalian makin sayang dan peduli sama kata dan sadar bahwa kata itu punya banyak makna loh.
Nah, sampai jumpa di episode selanjutnya dari Telaah Podcast. Lebih dari sekedar bicara. Bye-bye. Until next time. Thank you ya guys. Thank you Makasih juga. banyak. Makasih banyak. Keren banget.